Hello Bristers, balik lagi sama gue AP. Hari ini acara spesial banget. Kita diundang sama DNC Car Club. Jadi gue mau kasih lihat kalian gimana sih rasanya ngikut klub mobil, salah satu klub yang cukup established dan aktif ya untuk sekarang ini. Sekarang posisi gue lagi nyetir. Kayak biasa namanya mobil-mobil sport ya. Semua pada ngebut. Jadi harus bisa catching up. Mestinya kita harus fokus nih nyetirnya nih. Kalau nggak bahaya banget soalnya. Karena ya semuanya nyetirnya udah pembalap semua ini. Contohnya seperti itu. Oke. So, kita mau ke The Breeze dari Senayan City. Kalian pantengin terus ya. So Bristers, seperti yang gue bilang, kita touring dari Senayan City sampai ke The Breeze. Ini sekarang posisi kita lagi di tol. Jadi kita sistem tuh kalau misalnya kita konvoy itu seperti pada umumnya kita baris berbaris, rapi. Ya kondisi sekarang mungkin sedikit ganggu jalan ya, karena mobilnya banyak banget ternyata. Nggak nyangka banget sih bisa ngumpul. Ini kayaknya ada 30 sport car sih sekarang di sini. Dan gue posisi paling belakang karena gue rada nggak mau ngebut. Udah cukup lah ngebut-ngebutnya. Jadi ini semuanya lagi pada ngantri di bahu jalan. Jadi semuanya tetap ikutin aturan, tetap aman, nggak ada ugal-ugalan. Stay tune deh. Ini nanti kalian lihat semuanya deh, mobilnya pada luar biasa, keren-keren banget. Exhaustnya juga ini DNC Car Club keren banget deh. Dan kalian mau tahu alasan kenapa dibuatnya klub mobil seperti ini? Apakah sesuai dengan perkiraan yang kalian pikirkan? Kalian pantengin terus ya video ini. Nanti akan dijelasin langsung sama ketuanya. Oke? Stay tune. So, Bristers, buat kalian yang sudah ikut klub mobil atau berpikir mau mencoba-coba, ya pilihan ada di tangan kalian, silahkan. Gue cuma kasih tahu yang penting kalian tetap mawas diri, tetap hati-hati, tetap tahu mana yang baik dan buruk. Karena ya gue nggak bisa bilang semua klub itu baik ya. Pasti ada aja, tinggal kitanya sendiri jaga dirinya gimana. Jadi kita bisa milih dari komunitasnya, dari orang-orangnya, semua kalian bisa menilai lah ya baik dan buruknya. Itu opini dari gue aja pribadi. So, sekarang gue pingin ngasih tahu kalian tips and trick 101-nya nih kalau kalian pertama kali ikut morning run atau midnight run, ya, apapun yang bersifat run-run lah ya. Sebisa mungkin yang pertama nih, jangan berada di mobil yang mau ngebut. Kenapa? Mobil yang ngebut akan menciptakan batu-batu yang berterbangan. Kalau lu sayang banget mobil kayak gue hobi, gue taking care of my car, gue jaga banget. Itu terkenal banget dengan bahasa rock chip. Rock chip itu akan membuat titik-titik di body lu, di bumper lu, bumper depan. Itu akan membuat lu sedikit gimana ya? Pasti sedih lah ngelihatnya, karena gimana pun kayak mobil lu kayak ditimpukin batu kerikil gitu kecil-kecil. Ya tau lah rasanya gimana kan. Terus tips kedua gue tahu nih orang-orang banyak yang pakai hazard kalau mau konvoy. Cuma ada baiknya kalau dari sisi gue jangan deh. Kenapa? Karena hazard itu kan namanya aja hazard untuk lampu darurat ya. Terus kalau kalian konvoy mau belok kanan kiri, kalian nggak ada sennya, maksudnya kalau hazard udah pasti lampu sennya akan nyala dua-duanya kedap-kedip. Kalau kalian mau belok, orang belakangnya nggak tahu, itu akan cukup membahayakan ya. Terus mungkin yang terakhir soal orang yang mau ngebut. Ini gue suka banget gaya DNC Car Club. Kenapa? Kalau kalian mau ngebut,
itu kalian harus berada di posisi paling depan. Tidak boleh dari paling belakang sok jagoan ngebut terus ambil mungkin jalur kiri atau pokoknya gimana pun deh. Sebisa mungkin kalau kalian mau ngebut, kalian harus paling depan, karena itu menjaga keamanan komunitasnya juga. Kita nggak pernah tahu depan kita mau ngerem atau dari ada orang yang mau belok kiri atau ke kanan. Kalau kita ya dari paling belakang ngebut langsung kecepatan 100, itu sangat membahayakan buat semua orang. Jadi ikutin cara DNC Car Club ini, sangat-sangat bagus, sangat-sangat keren. Cuma boleh ngebut buat orang yang di depan. Jadi patokan depannya itu gimana? Di setiap run akan ada mobil paling depan sama mobil paling belakang, itu sudah ditentukan dari awal. Jadi pas briefing itu pasti sudah akan dibahas. Jadi kalau kalian yang mau ngebut harus berada di posisi paling depan dari mobil yang paling pertama. Jadi itu akan benar-benar aman deh. Sesudahnya maksudnya ya tetap kalian nyetirnya tetap harus hati-hati. Bukan berarti depan kalian kosong melompong. Cuma di luar itu semua, kalian mengecilkan resiko bahaya antara mobil sport melawan mobil sport. Kita mengecilkan kemungkinan itulah. Jadi itu ada 3 tips yang menurut gue paling penting. Oh, yang terakhir jangan lupa isi bensin. Karena kita run gak pernah tahu, mungkin rute pertama ada yang 20 kilo, tapi kadang orang nih aduh gatel nih pengen lebih panjang, bisa jadi 30-40 kilo. Kalau kalian perlu ngisi bensin pasti nanti moodnya hilang. Jadi lebih baik isi bensin dulu sebelum kalian run. Oke? Jadi total ada 4. Boleh dicatat, boleh diingat. Yang penting safe drive ya semuanya ya. Oke? So Bristers, hari ini sesuai yang gue bilang, gue ikut komunitas mobil yang lagi eksis banget, DNC Car Club. So DNC ini dipimpin oleh seorang anak muda yang kece banget nih di depan gue. Hello Bro Evan. Thank you for... Halo bro, thank you udah datang ke acara kita. Nah ini acara kita kali ini nih, kita lagi bikin acara buat awal tahun, pembukaan tahun 2021. Kita bikin acara DNC Spin and Run. Sorry ya bro, mic-nya cuma 1, ketinggalan. So Bristers, gue tuh sering banget diajakin sama Bro Evan ini. Cuma ya sorry Evan ya, gue suka berhalangan, jadi gue nggak enak deh. Nah Bristers, sesuai janji gue mau nanya nih sama ketuanya langsung. Alasannya kenapa sih bikin klub mobil? Apa sih maksudnya? Apakah ada benefit atau sesuatu hal positif? Kita dengerin langsung aja ya. Oke, jadi gini, kalau untuk saat ini di DNC ini kita ada dari banyak kalangan, ada dari anak muda sampai orang tua. Banyak orang-orang itu punya mobil, tapi mereka nggak punya komunitas gitu loh. Mereka cuma beli buat taruh di garasi, buat pakai sendiri. Nah, kita ini tujuannya buat ngumpulin orang-orang yang hobi mobil. Jadi berawal dari hobi, tapi ada benefit juga. Benefitnya itu apa? Oh, itu bukan benefit buat pengurus dan sebagainya. Benefitnya itu adalah untuk sesama. Contohnya adalah ada satu member misalnya kontraktor, ada member lain pabrik besi dan sebagainya. Dari satu komunitas mereka udah temenan, bisa berujung ke bisnis gitu loh. Tapi kita nggak mau kalau orang datang cuman buat nyari benefit, buat collecting database, kita nggak terima. Kita bener-bener mau bikin komunitas yang positif gitu loh. Bukan tujuannya buat pamer dan sebagainya. Kita di sini nggak ada acara kebut-kebutan di jalan, kita nggak ada. Acara kita itu semuanya ya mungkin kayak makan bersama dan ngopi bersama, terus bisa juga touring. Intinya acara itu yang menjalin tali persaudaraan lah satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya untuk ada benefit, pastinya ada benefitnya. Tapi benefit apa?
ya itu tergantung dari personalnya masing-masing, bagaimana bisa akrab dengan satu dengan yang lainnya. Keren banget bro, ternyata di sebuah komunitas mobil lo bisa mendapatkan benefit seperti itu. Cuma bukan aji mumpung ya. Benar. Beda ya. Jadi di sini kita membuat keluarga baru lah, keluarga mobil. Fon, lu ide pertamanya bikin begini awalnya gimana sih? Kepikiran apa sih lu? Nah, kalau ditanya awalnya gimana, ini awalnya ada berhubungan dengan lu nya bro. Dulu awal saya kenal sama Albert itu dari grup mobil Porsche. Ya, dulu kita ada saya bener-bener main ke grup mobil sport car itu dari Porsche di awal. Terus kita pindah, ada berapa grup mobil, kita pindah-pindah. Di endingnya kita ada satu grup yang saya nggak sebutin grupnya. Itu grup yang cukup besar, cukup hits, tapi mungkin grupnya udah drop lah mungkin ya. Maksudnya udah banyak yang pensiun. Akhirnya saya sama beberapa teman, beberapa founder, kita cukup vakum kurang lebih 1 tahun nggak main mobil. Tapi dari situ kita bikin, akhirnya kita pengen main mobil lagi, ada 1-2 orang, akhirnya sampai beberapa orang, sampai kita dari kayak inner circle kita beli mobil rame-rame, kita bangun grup dari awal. Mungkin cuman 5 mobil, 10 mobil, naik terus sampai sekarang member kita kurang lebih 200 orang yang ada di grup, dari 2 grup. Satu grup ada 100 orang, kita ada 2 grup umum, sama kita ada grup VIP dan sebagainya. Dari kecil jadi gede itu semuanya proses 1 tahun. 1 tahun bro. Ya, 1 tahun 1 bulan sudah dapat komunitas sebesar itu. Bristers, sekali lagi gue bilang, lu mau bikin sesuatu apapun, semua ada proses, semua dimulai dari kecil. Dan terbukti komunitas ini 1 tahun 1 bulan sudah 200 member ya. Kurang lebih 200 members Bristers, luar biasa. Bro, harapan lu ke depannya komunitas ini bisa jadi apa bro? Harapannya sih pastinya kita mau hal-hal yang positif ya. Kita mungkin ke depannya ya, harapan gue bisa dari grup komunitas ini bisa nambah teman, bisa bikin, terus bisa memajukan industri otomotif di Indonesia. Terus kita juga bisa kerjasama. Dan kita ada yang tadi ada yang belum gue sebut juga, kita juga support member-member lain dan orang di luar member. Contoh misalnya ada yang punya usaha, ada yang buka restoran, bro datang dong rame-ramein kita, bawa komunitas, bawa grup, kita bakal datang. Yang penting selama ada simbiosis mutualismenya, dalam arti dari yang ngundang juga siapin makanan dan sebagainya, misalnya kayak gitu. Kita nggak benar-benar, kita nggak, bukan komunitas yang dibayar pakai duit. Kita dibayar pakai apa? Pakai persaudaraan, anggapannya pakai hubungan baik gitu loh. Jadi kalau misalnya harapan gue ke depannya ya, misalnya semua member gue bakal mendapatkan hal-hal positif dan kita bakal saling support dalam hal usaha dan sebagainya. Kurang lebih sih itulah. Keren banget bro. Nah mungkin ini untuk menutup ya bro ya. Gue tahu nih, orang kadang ngelihat kalau klub mobil tuh ajang mamer mobil ya bro ya, ajang show off, adu-aduan kekayaan. Tapi di sini gue ada satu titik di mana gue terkesima, dan ini kenapa gue ada di DNC Club, karena F1 ini juga menggalang dana untuk membantu sesama ya. Nah, lu merespon hal tersebut untuk menghilangkan asumsi orang mamer-mamer, atau ada makna tersendiri bro di balik itu semua? Oke, ini soal sosial ya. Jadi kalau untuk soal sosial, setiap acara sosial yang gue bikin gue punya rules. Meskipun gue grup mobil, dilarang bawa mobil sport. Karena tujuan kita sosial itu ya kita mau membantu, bukan mau pamer. Jadi kalau seluruh acara sosial kita mau bagi-bagi di jalanan, mau ke panti asuhan dan kemanapun, tidak boleh bawa mobil sport, tidak boleh pakai barang mewah. Kita ada pakai mobil harian, kita pakai mobil daily, kita ada mobil apa yang cukup layak dipakai di jalanan, kita pakai. Kita nggak boleh bawa mobil sport. Jadi sama sekali nggak ada tujuan buat pamer dan buat sebagainya. Grup mobil itu kenapa dibilang pamer, itu kalau menurut saya emang orang mungkin ya, namanya kita lihat itu orang kok pamernya, padahal pamer kenapa? Dia punya barang, dia dipakai, itu tidak pamer. Pamer, definisi pamer itu sangat luas. Jadi pamer yang seperti apa yang pada umumnya menilai gitu loh. Jadi kalau untuk hal sosial, kita di sini benar-benar murni mau membantu orang. Kalau untuk soal pamer, definisi orang di grup mobil itu pamer, yaitu balik lagi ke persepsi orang.
Jadi yang pastinya adalah ya di setiap komunitas ada orang plus dan orang minus, dalam arti ada yang sifatnya sifat A, sifat B, sifat C. Kita nggak bisa bilang, jadi kita nggak bisa ngejudge. Kalau dibilang di grup kita ada yang sombong, ada pasti. Di grup kita ada yang low profile, ada juga. Dan kalau dari sini saran saya buat teman-teman yang nonton, jangan pernah menilai orang dari luarnya. Ada orang yang terlihat sombong padahal dia baik. Ada orang yang kelihatan yang baik tapi dia merendah untuk ditinggikan. Jadi kalau di situ kita harus tak kenal maka tak sayang sih. Gue suka banget kata-kata penutupnya, tak kenal maka tak sayang. Dan banyak orang yang mungkin kalian lihat sombong padahal dia tidak sombong. Jadi jangan menilai orang dari kulitnya, don't judge a book by its cover. Jadi kita harus kenal, harus benar-benar PDKT dulu ya bro ya. Wah, Bristers ini luar biasa banget ya. Kita cuma ngobrol singkat tapi bisa dapat banyak maknanya nih. Buat kalian yang penasaran Bro Evon ini ngapain sih sebetulnya, saksikan dulu, nanti Evon akan datang di A-Podcast. Kita akan ngobrol, kalian bisa tahu gimana caranya, bukan gimana caranya deh, kok bisa sih seorang Evon punya mobil banyak. Nah kalian mau tahu kerja kerasnya kayak apa, saksikan ya. Jangan lupa pokoknya pantengin terus YouTube gua. Bro, sekali lagi thank you udah ajak gua. Kita akan nongkrong lagi next time ya. Pasti. See you bro.